Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya akramal akramin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Alhamdulillah, para pecinta Sinyal Islam Indonesia, kita masih bisa melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala fi adabil jum'ati. Ini kita akan melanjutkan dalam permasalahan adab Jumat. Kemarin kita bahas bagaimana adab sebelum Jumatan, menjelang Jumatan, dan ketika Jumatan sampai sholat. Dan sekarang qala rahimahullah ta'ala, fa idza faraghta, apabila kamu telah selesai, artinya telah selesai jamaah salat Jumat, faqra'il fatihata ila qabla an tatakallama sab'a marratin. Bacalah surat Al-Fatihah sebelum berbicara yang lain, sab'a marratin 7 kali. Wal ikhlasu sab'an wal muawwidhataini sab'an. Al-Ikhlas juga 7 kali, juga Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibn Sunni dari hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qara'a idza sallama al-imam yaumal jumu'ati qabla an yathniya rijlahu. Jadi bahkan sebelum bergerak kakinya itu masih dalam keadaan tahiyyat akhir, Fatihatul kitab qul huwallahu ahad wal muawwidhatain sab'an ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Itu diampuni dosa-dosanya dengan baca 7 kali itu, diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Wa u'tiya minal ajri bi'adadi kulli man amana billahi wa rasulih. Dan diberikan dari pahala sebanyak orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Berapa banyak orang yang beriman? Sungguh sangat banyak. Maka keutamaan ini jangan sampai kita luput dari membaca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 7 kali setelah sholat Jumat langsung. Memang ini disebutkan, para ulama menyebutkan ini zikir khusus setelah sholat Jumat. Berbeda dengan zikir-zikir yang lain. Yang lain ada dengan istighfar, dengan Allahumma antas salam dan yang lain sebagainya. Kalau Jumat khusus ini dulu sebelum berzikir-zikir yang lain. Kita ini dulu 7 dulu, baru dilanjutkan istighfar dan zikir-zikir setelah sholat yang lainnya. Fadzaka yu'asimuka minal jumu'ati ilal jumu'atil ukhra. Amalan ini menjaga dirimu, menjaga diri kita dari Jumat ke Jumat yang lainnya. Wa yakunu hirzan laka minasyaitani, dan menjadi penjagaan dari syaitan. Nah, ini juga Masya Allah, kita sulit sekali untuk menghindari godaan syaitan. Di antara amalan yang menghindarkan godaan setan adalah amalan ini. Maka sekali lagi jangan luput dari amalan ini. Wa qul ba'da dzalik, dan katakan setelah itu ini berdoa, Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud, aghnini bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Ini doa ini kita baca setelah selesai zikir salat. Kita baca Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud,
aghnini bihalalika an haramik. Kayakan aku. Jadi jangan sampai aku membutuh yang lain selain yang halal darimu. Wa bi ta'atika an ma'siyatik. Ya Allah, biarkan saya taat kepadamu saja dan tidak butuh kepada maksiat. Wa bi fadlika an siwak. Kami hanya membutuhkan keutamaan dari Engkau ya Allah. Kami tidak butuhkan yang lainnya. Bahkan dikatakan man dawama hadzal du'a agnahu Allahu min khalqihi wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Yang mendawamkan senantiasa menzikirkan doa ini setelah Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuatnya kaya dan akan memberikan siapa Allah Subhanahu wa taala rezeki yang tidak disangka-sangka. Allahu Akbar. Ini mudah sekali amalannya, tinggal kita berniat untuk mengamalkan dan kita amalkan, kalau bisa kita dawamkan. Tsumma sholli ba'dal jumu'ati, kemudian salat setelah Jumat rakaatain atau arba'an atau sittan mathna. Kemudian salat setelah Jumat artinya ba'diyah, boleh 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat, silahkan. Yang penting mathna itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Fakullu dzalika marwiyun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi akhwalin mukhtalifatin. Semua itu baik yang 2, 4, 6 itu ada riwayatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan yang berbeda-beda. Tsumma lazimil masjida ilal maghribi au ilal asri. Kemudian tetap di masjid, bagusnya ini yang paling utamanya, masih tetap di masjid sampai maghrib atau setidaknya sampai asar. Kalaupun tidak bisa, sebetulnya hendaknya kita membiasakan zikir dulu sampai habis, sampai orang-orang keluar bersama-sama dari masjid. Wa kun husnal muraqabati lis-sa'ati syarifati. Nah, kenapa kita harus berdiam di masjid agar berlama-lama di masjid ketika setelah Jumatan ini? Karena jadilah orang yang senantiasa memperhatikan bagi jam-jam atau waktu-waktu yang mulia. Karena kita ingat ada waktu yang mulia yang dimana itu diijabah doa. Fa innaha mubhamatun, yang waktu ini ternyata tidak ditentukan waktunya, tidak jelas kapannya. Maka kita harus tetap fokus dan senantiasa muraqabah, kita jaga waktu-waktunya fi jami'il yaum, di semua hari. Hari Jumat semuanya jangan sampai kita lewatkan dari doa. Fa'asaka an tudrikaha wa anta khashi'un lillahi mutadzallilun mutadarri'un. Mudah-mudahan ketika kita bisa muraqabah, memperhatikan setiap waktunya, kita akan mendapatkan waktu yang sangat mulia ini, yang dijabah doa dalam keadaan khusyuk, kita bertadallul, merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sedang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tahdur fil jami'i majalis al-hilaqi wala majalis al-qissas. Jangan dihadiri di masjid apabila ada tongkrongan-tongkrongan yang ngobrol begitu saja, atau yang duduk-duduk dia cerita-cerita. Artinya bukan dalam keadaan majlisul ilmi atau majlisul dzikir, majelis halaqah Quran, hanya ngobrol begitu saja, itu tinggalkan. Bal majlisul ilmi nafi'. Tapi yang harus dihadiri itu majlis ilmu yang berguna. Kalau itu silahkan. Wa huwa alladhi yazidu fi khaufika minallahi ta'ala. Majlis ilmu yang bermanfaat itu yang menambah takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqusu min raghabatika fid dunya, dan mengurangi kecintaan kepada dunia. Faqul ilmin la yad'uka minad dunya ilal akhirati fal jahlu a'wadu 'alaika minhu. Maka setiap ilmu yang mana dia ilmu itu hanya mengantarkan kepada dunia saja. Jadi ilmunya ilmu tentang dunia, menggali dunia. Yang ilmu dunia ini tidak menjadikan jalan kepada akhirat, maka lebih baik bodoh sajalah. Jadi bodohnya itu lebih bermanfaat buatmu, buat kita, daripada dia pandai terhadap ilmu dunia
Dan ilmu dunia ini hanya fokus di dunia saja, tidak menghantarkan, tidak menjadi perantara menuju akhirat. Itu lebih baik jahil saja, tidak tahu saja nggak apa-apa. Fasta'idz billahi min ilmin la yanfa', maka mintalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan ini memang yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min ainin la tadma' wa min nafsin la tashba' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Atau yang 3 saja. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', ilmu yang tidak bermanfaat, wa qalbin la yakhsha', dan hati yang tidak khusyuk, wa min nafsin la tashba', dan dari diri yang tidak ada puas-puasnya, wa min du'ain la yusma', dan dari doa yang tidak didengarkan atau tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa aktsirid du'a inda tulu'i syamsi wa inda zawali wa inda al-ghurubi wa inda al-iqamati wa inda su'udil khatibil mimbar. Perbanyaklah doa pertama ketika muncul matahari di pagi hari, wa inda zawal ketika Jumat ini siang hari, wa indal ghurub sore-sorenya dari asar sampai maghrib itu kita sibukkan diri dengan doa, wa indal iqamah ketika adzan dan iqamah, wa inda su'udil khatib al mimbar ketika khatib naik mimbar, dan ketika di antara 2 khutbah tentunya, wa inda qiyamin nasi ila shalah, dan ketika orang-orang akan berdiri kepada salat. Fayushiku an takuna sa'atu syarifatu fi ba'di hadhil awqat. Hati-hati kamu menjadi melalaikan atau tidak dapat waktu-waktu yang berharga ini, hati-hati. Wajtahid an tatasaddaq fi hadzal yaum bima tuqaddir atau bima taqdir alaihi wa in qalla. Usahakan juga jangan lupa di hari ini, hari Jumat, selain sholat Jumat, kemudian amal-amal ibadah sebelum Jumat kemarin, dan usahakan sedekah di hari Jumat. Nah, semampunya saja, berapapun walaupun sedikit. Fatajtami'u baina shalah, maka kita bisa mengumpulkan sholat iya, wassaum, wassadaqah, wa qiraatul Qur'an, wa dzikr, wa i'tikaf, wa ribat. Apalagi kalau bisa mengumpulkan sholatnya iya, puasanya iya, sedekahnya juga tadi, kemudian baca Al-Qur'annya, zikirnya kita perbanyak, i'tikafnya agak diperpanjang lagi, apalagi kalau bisa ar-ribat atau dihubungkan antara salat dengan salat yang lain. Antara salat Jumat dan salat Asar kita tunggu, atau yang kita bisa asar sampai maghrib, atau maghrib sampai isya kita tunggu, kita ribat, sambungkan antara 2 salat. Itu namanya ar-ribat. Waj'al hadzal yauma minal usbu'i khassatan li akhiratika, dan jadikanlah hari ini di antara 1 minggu khususkan buat akhirat. Fa'asahu an yakuna kafaratun li baqiyatil usbu'. Mudah-mudahan yang 1 hari ini, walaupun 1 hari kita khususkan buat akhirat, tapi menjadi penghapus dosa-dosa untuk 1 minggu itu. Itulah adab-adab Jumat, mudah-mudahan kita bisa amalkan, dan insya Allah kita akan masuk ke adabus shiyam. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan, mudah-mudahan menambah kesempurnaan ibadah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.